Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini atas kedatangan dari Ibu pengajar praktik. Hatur nuhun Ibu sudah sampai di SMKN 1 Cibadak. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Iya. Di sini juga ada rekan sejawat saya, Ibu Sipa Sofia, guru matematika ya. Rekan saya yang dilakukan observasi pada saat saya menjadi supervisor. Nah Ibu, langsung saja mungkin ada beberapa yang akan disampaikan oleh Ibu terlebih dahulu sebelum saya melakukan percakapan pasca observasi. Iya, atur nuhun Bu Dede, alhamdulillah nepangkeun neng Ya, Sita Ibu, ya. Ibu selaku pendamping Ibu Dede pada PI 5 ini akan bersama-sama melaksanakan tugas kita ya. Ibu Dede mungkin nanti ada tugas yang harus diupload, kemudian Ibu juga melaksanakan salah satu penilaian CGP gitu yang harus Ibu kerjakan. Nah, pada kesempatan ini di pasca observasi ini ya, Dede Ibu perlu menyampaikan dulu bahwa yang harus dimunculkan atau yang perlu dimunculkan, yang pertama nanti penyampaian tujuan dulu ya kepada guru atau yang diobservasi. Jadi tujuan percakapan observasi itu apa, kemudian percakapan umpan balik nanti dari hasil pengamatan observasi, lalu juga percakapan perencanaan area pengembangan yang dibahas di pra observasi yaitu ya, kemudian rencana aksi pengembangan diri dari guru yang diamati. Jadi Ibu hanya akan mengamati itu. Ya, terima kasih. Ya, nanti Ibu akan melakukan penilaian, fokusnya kepada coachingnya ya, coaching bagaimana CGP itu melakukan coaching terhadap guru selesai observasi. Itu ya bisa dipahami ya? Ya. Ya, mangga silahkan. Ya. Terima Ibu. Terkait dengan percakapan hari ini nih, ada tujuan percakapan pasca observasi Bu Sipa, yakni satu, merefleksi hasil observasi. Kita akan merefleksikan hasil observasi. Yang kedua, pengembangan area yang akan lebih ditingkatkan lagi oleh Bu Sipa. Yang ketiganya, adanya rencana tindak lanjut nih. Nah, bagaimana kira-kira hasil dari refleksi hari ini Bu Sipa? Tindak lanjutnya. Baik Ibu Dede, terima kasih untuk kita merefleksi hasil kemarin supervisi ya Ibu ya, observasinya. Nah, untuk pertama itu nanti saya akan menerapkan di tindak lanjutnya ya, di kelas-kelas yang lain itu untuk menekankan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE-nya. Nah, kemudian nanti ya akan saya lebih tingkatkan mungkin di student centernya ya Bu ya. Kalau kemarin kan hanya cooperative learning, anak student centernya menyampaikan materi, menyampaikan hasil presentasi, lalu ditanggapi oleh teman-temannya. Mungkin nanti untuk berdiferensiasinya yang kedepannya itu lebih menekankan anak yang mampu mencari materinya sendiri gitu ya. Berarti yang ketiga-tiganya itu yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosionalnya serta budaya positifnya dengan nilai-nilai kebajikan lebih ditingkatkan kembali. Lebih ditingkatkan. Oke Bu Sipa, sip ya, mantap banget nih. Kapan-kapan kita kolaborasi kembali ya. Siap, untuk Bu mengutarakan hasil observasi. Boleh. Saya pada saat supervisi kemarin di pembelajaran Bu Sipa. Dari percakapan praobservasi yang sangat bagus sekali, saya itu sangat ingin melihat pembelajaran matematika yang katanya menyeramkan itu seperti apa ya kalau dalam prosesnya menyenangkan. Ternyata pas saya lihat, Bu Sipa, saya melihat dulu dong modul ajarnya. Ternyata Bu Sipa sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, KSE juga ada. Nah, di sana saya tertarik, bisa ya aritmatika dipelajari seperti ini. Pas saya masuk, nah mulai saya melihat
alur dari Bu Sipa sudah menunjukkan kepada percakapan yang kita obrolkan, yakni adanya pembelajaran berdiferensiasi serta adanya pembelajaran sosial emosional. Kemudian ditambah lagi ada ice breaking. Oh iya, Nah, benar, iya, betul, yang betul, belum tebak-tebakan itu ya, ya. yang belum Bu Sipa tadi obrolkan. Iya, betul, iya, benar, Nah, itu ice ada breaking, nilai plus ini. Iya, betul, Bahwa betul. dalam pembelajaran matematika kok anaknya jadi menyenangkan gitu. Terus gurunya juga antusias gitu. Dari segala adanya kolaborasi nih dalam pikiran saya seperti itu. Nah, untuk yang saya lihat lagi, kemudian alur dari tujuan pembelajaran. Menurut pendapat saya itu sudah tercapai, adanya konsep aritmatika, Iya. kemudian adanya penjelasan yang berbentuk ada berdiferensiasi konten, Iya. proses, kemudian adanya hasil yang Ibu Sipa Project, lakukan, yaitu project dengan presentasi. Iya, betul. Nah, kemudian Bu Sipa juga melakukan penilaian yang saya lihat, Oh, iya. bahwa kalau pembelajaran berdiferensiasi itu penilaiannya kalau sudah bagus ada pengayaan lagi kata Iya. Bu Sipa. Iya, betul. Nah, kalau diingatkan lagi nih, Iya, benar-benar. kalau misalkan ada nilai kurang karena kemarin kan ada Iya. yang satu kelompok ih diam saja, ini pasti ini Iya. ada yang belum tercapai ini. Betul. Nah, itu kata Bu Sipa ada pengayaan. Kalau pengayaan itu untuk anak yang memang sudah tercapai dia. Iya, nah. Kalau yang belum remedial. Remedial. Iya. Nah, itu ya Iya, maksud saya. betul. Jadi intinya dari dua itu ada pengayaan dan remedial, yang baik yang sudah bagus, baik yang Belum, ya. belum. Jadi itu ada tindak lanjut. Iya, betul. Ya, seperti itu. Ya, baiklah Bu Sipa. Iya, Kita ketemu lagi dalam percakapan pasca observasi. Kita santai saja ya. Di sini nih, kemarin itu kita melakukan, pada saat saya menjadi supervisor kepada Bu Sipa, telah melaksanakan percakapan pra-observasi. Kemudian dilanjutkan dengan saya masuk ke kelas melihat bahwa pembelajaran Bu Sipa seperti apa yang diutarakan pada saat obrolan pra-observasi. Nah, di sini saya ingin tanya kembali, Iya, tujuan pembelajaran Bu Sipa, ini pelajaran matematika Iya, ya, betul. sudah menyangkut modul ajar dari berdiferensiasi tidak? Ya, baik. Terima kasih Bu Dita ya izin menjawab. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, saya mengambil dari TP-nya ya, dari capaian pembelajarannya itu tentang menemukan konsep dari barisan aritmatika. Nah, selain itu kan tentunya ada yang ditilai ya Bu Dita ya, dari tujuan pembelajaran itu inginnya siswa memang mencapai bagaimana siswa itu mencapai dan mengerti tentang konsep barisan aritmatika. Nah, setelah itu penilaiannya itu saya menilai yang pertama tentu kognitif dari aspek pengetahuannya, sejauh apa siswa bisa mencapai tahapan mengerti tentang konsep dari barisan aritmatika. Ada juga dari nanti penilaian keterampilan. Nah, karena di sini saya menggunakan kemarin menggunakan metode yang ada presentasi dari siswa ya Bu ya. Jadi nanti saya juga akan menilai bagaimana keterampilan anak dalam menyampaikan hasil dari tugasnya, kemudian bagaimana anak menjawab dari pertanyaan-pertanyaan atau masukan dari teman-temannya. Nah, mungkin itu termasuk ke dalam penilaian keterampilan. Lalu ada juga penilaian sikap ya Bu ya. Kalau penilaian sikap itu nanti ya bagaimana anak bersikap pada saat pembelajaran. Tapi untuk tujuan pembelajaran sepenuhnya kepada CP, saya menganut CP-nya itu untuk anak itu untuk mengerti atau memahami bagaimana konsep barisan aritmatika. Karena ketika sudah memahami tujuan pembelajaran itu sudah tercapai, untuk pembelajaran selanjutnya itu pasti akan lebih Mudah ya? mengerti. Iya, betul. Dia pasti akan mengerti dan lebih mudah dipahami lagi. Itu mungkin Yang untuk percakapan praobservasi itu kemarin tujuan daripada Bu Sipa sendiri nih Iya. sebagai guru, ada yang berdiferensiasi, kemudian ada yang menyangkut emosional, sosial, dan budaya positif. Nah, bagaimana ini yang pasca observasi ini? Iya, terima kasih Bu Dede. Baik. Nah, di sana kan saya di dalam modul ajarnya saya berusaha untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya.
Nah, terus saya selipkan ada budaya-budaya positif ya kita hadapkan. Pertama untuk pembelajaran berdiferensiasi. Di sana kan kemarin saya menyediakan beberapa konten yang apa namanya? Sebelumnya kan memang saya sudah punya bagaimana asesmen diagnostik anak ya. Ada yang gaya belajarnya memang itu senangnya melihat gambar, ada yang memang senangnya itu lihat video gitu, ada yang memang senangnya itu ya disampaikan saja sama gurunya gitu kan, ada beberapa asesmennya. Nah, di sini di pembelajaran barisan aritmatika ini saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan konten yang beragam gitu. Yang pertama saya sediakan gambar ya pada saat itu Bu. Ada gambar buah, waktu itu ada gambar gelas, gambar beberapa gambar lah yang memang anak itu terpicu kenapa urutan gambarnya seperti itu gitu. Nah, lalu berpikir ibu yang pertama itu gambarnya ada satu, yang kedua gambarnya ada dua. Nah, jadi kan itu udah mulai tuh konsepnya tuh, oh berarti dari satu ke dua itu bagaimana ya, saya bilang gitu. Nah, tergambar konsepnya. Oke. Nah, sudah yang konten dengan gambar, saya sajikan anak juga dengan konten video ya pada saat itu Bu. Videonya itu yaitu tentang pertama anak yang pulang kampung jalan-jalan berapa baik yang kota, harus bayar ya, negara dibayar. Terus ada juga kontennya itu tentang pesawat ya Bu ya. Nah, itu ada beberapa konten yang juga anak ketika itu mungkin anak itu yang basicnya ingin direalistiskan gitu ya Bu ya, apa namanya, gaya belajarnya yang memang oh saya harus membaca realistis, itu lebih memahami gitu. Oh berarti bukan waktu itu berarti ketika misalkan taksi yang pertamanya itu dibayar setiap kilometer 3.000, berarti kalau misalkan udah 5 meter gimana, berarti kan anak tinggal mengalihkan saja gitu kan, atau tinggal menjumlahkan saja. Nah, itu mungkin salah satu metode ya atau pembelajaran yang kemarin saya terapkan, yang mudah-mudahan itu sudah termasuk kepada diferensiasi anak. Nah, kemudian saya juga menyajikan modul ya Bu, untuk misalkan anak yang memang senangnya hanya membaca modul gitu kan ya, oh senang dengan apa namanya konsep-konsep rumus gitu ya. Nah, setelah pembelajaran itu, sebelumnya kan saya untuk PSE-nya saya ya seperti biasa kesadaran dirinya saya timbulkan dengan berdoa dulu sebelum belajar. Kemudian saya manajemen diri ya, untuk fokus anak itu saya terapkan metode stop ya, dimana anak itu istilahnya mindfulness dulu sebelum pembelajaran, di apa namanya, bertujuannya untuk anak itu fokus konsentrasi sebelum pembelajaran, lalu kesadaran diri dan manajemen dirinya terbentuk sebelum masuk ke pembelajaran. Nah, kemarin dengan metode stop, dan memang setelah dirasa, lalu saya evaluasikan anaknya setelah metode itu, ya memang anak lebih fokus ya, rileks ya, lebih rileks dalam menjalankan, fokus dan rileks dalam menjalankan pembelajaran. Itu mungkin untuk PSE-nya ya Bu ya. Lalu di apa namanya kan di dalam modul yang saya apa namanya rencana yang saya ajarkan di sini juga mengandung sosial emosional, yang seperti istilahnya anak disuruh berkelompok, berarti kan itu ada sosial, ada apa namanya kesadaran sosial. Ayo kita bekerja sama, berkolaborasi dalam menjalankan tugas yang setelah saya berikan. Ada diskusi ya. Kemudian ada juga istilahnya keterampilan pada saat ada presentasi, lalu ada diskusi kelompok, ya itu kan kalau menurut saya itu juga salah satu apa namanya sudah memicu kepada kesadaran sosial dan emosionalnya. Nah, itu untuk budaya positifnya itu saya tekankan kemarin, kan pasti di setiap apa namanya anak itu di setiap kelas pasti sudah punya keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi aturan-aturan ya saya hanya menyampaikan seperti oke, jadi kalau misalkan sedang diskusi itu peraturannya gimana, saling menghargai, terus peraturannya gimana, saling menghargai pendapat anak. Itu kan termasuk kepada, menurut saya ya Bu ya, kalau misalkan nanti bisa Ibu koreksi kalau misalkan salah, itu sudah termasuk salah satu budaya positif ya, yang sudah anak mulai menerapkan gitu. Bu ini ada yang begini, misalkan kan ada begitu, saling menghargai antar apa kesepakatan mereka yang saling menghargai
ketika memang pembelajaran masuk. Terus ada juga kesepakatan kelas yang misalkan ketika pembelajaran itu harus tertib. Nah, alhamdulillah juga mereka mengikuti pembelajaran saya pada saat itu juga sudah sesuai dengan alurnya. Insya Allah keyakinan kelasnya sudah mulai tercapai lah budaya positif. Lalu tidak ada yang terlambat ya Bu ya, karena mungkin nanti kalau ada yang terlambat saya harus istilahnya harus lama lagi gitu. Lagian aturan di sini juga kan kalau misalkan terlambat itu harus kemana dulu. Nanti adanya jatuhnya nanti ada konsekuensi dan konsekuensi, hukuman. adanya juga kerjasama dengan kesiswaan. Ya, untungnya tidak ada yang terlambat. Nah, saya lanjutkan ya Bu ya. Ya boleh. Boleh nggak saya menyadarinya, saya lihat Bu Sipa sudah sangat bagus mengarahkan anak-anak untuk mindful dan teknik stopnya, sehingga mereka itu pada saat fokus, ada yang menjawab apa suara yang terdengar yang seperti suara itu. yang paling terdengar oleh kalian gitu ya. Nah, itu ada refleksi ya, dari Bu Sipa sendiri. Saya lihat ini Bu Sipa udah mengalir, kemudian alurnya udah runut, dan ini adalah pencapaian berbagi praktik baik ya pada saat kita melakukan coaching sebelumnya. Yang saya akan tanyakan kepada Bu Sipa pada saat itu, dari percakapan ini untuk observasi, kapan nih Bu Sipa observasinya? Dalam minggu ini juga Bu, mohon untuk Ibu supervisi kan. Lanjut saya ke kelas. Nah, sudah di kelas saya melihat selain Bu Sipa ketercapaian daripada yang diinginkan oleh tujuan pembelajaran dari siswa, tujuan dari gurunya pun tercapai. Seperti kata Bu Sipa ingin melakukan pembelajaran yang bervariatif. Nah, mungkin untuk kelas ini Bu Sipa berapa kelas tuh? Sekarang mengajar matematika itu kurang lebih ada 5 ya. Iya, 5 kelas, tapi kan mungkin ada pembelajaran yang berbeda di setiap kelasnya. Gaya belajar anak ya. Kalau memang anak senangnya mungkin dengan pembelajaran yang kontennya visual atau misalkan audio saja, ya saya mungkin nanti tergantung hasil asesmen diagnostis anak tiap kelas, tiap tujuan pembelajaran mungkin ya Bu ya. Gitu ya. Jadi dari percakapan kita yang Bu nanti disupervisi. Nah, saya sudah melakukan. Nah, ini tahapan dari pasca observasi. Saya menyampaikan seluruhnya Bu Sipa sudah bagus, sudah merunut kepada kriteria yang bagaimana saya menanyakan pada saat obrolan pra-observasi. Nah, ini ditindaklanjuti dari pasca observasi, kebetulan disaksikan oleh Ibu pengajar praktik. Nah, di sini Bu Sipa sendiri melakukan pengembangan areanya kepada siswa. Bagaimana, sudah tercapai belum menurut pendapat Bu Sipa? Ya, sudah tercapai ya Bu ya. Kalau misalkan kita area pengembangannya tadi di beberapa itu misalkan saya asalnya patok gitu ya KKM kalau bahasa dulunya itu 80. Nah, mudah-mudahan sudah mencapai di angka 81 ke atas. Alhamdulillah ya. Berarti ada ketercapaian. Ada ketercapaian daripada proses pembelajaran. Nah, dalam satu kelas kemarin ada berapa siswa di kelas mana itu Bu? Kemarin saya ada 36 siswa sebenarnya itu di kelas 10 A3. Ya, berarti Kamis ya dulu ya. Kamis. Karena yang saya tanyakan jika di kelas 10 A3 pembelajarannya berdiferensiasi seperti ini, mungkin saja di pembelajaran yang lain, di kelas yang lain ada perbedaan. Ya, tapi ketercapaian dari unsur pengembangan area dari Bu Sipa sudah dilaksanakan. Nah, untuk catatan-catatan dari saya selaku supervisor pada saat Bu Sipa diobservasi, saya melihat adanya kerjasama juga antara guru dan murid. Seperti tidak ada yang namanya murid tidak berani untuk menunjukkan bahwa ketercapaian mereka untuk belajar itu tidak bisa. Jadi walaupun ada yang jawabannya salah, tetapi berani. Nah, bagaimana tanggapan dari Bu Sipa? Sebenarnya itu sudah masuk kepada nilai-nilai kebajikan, yaitu berani bertanggung jawab, kemudian
melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, Bu Sipa, menurut saya telah keberpihakan kepada murid. Nah, bagaimana Bu Sipa? Ya, pertama ya Ibu Dede, terima kasih untuk saya memacu anak untuk berani ya tampil pada hari itu salah satunya juga yang pertama ingin ada antara guru dengan murid itu ingin ada kolaborasi yang baik ya. Sebagai guru juga kan tentunya punya peran dan nilai agar kita mampu berkolaborasi dengan anak. Salah satunya itu. Yang kedua juga biar pembelajaran yang berpihak pada anak pembelajaran yang memang student center gitu ya Bu ya. Nah, jadi saya serahkan ke anak gitu. Silakan anak mengambil saya bagikan LKPD, lalu anak silahkan mengerjakan sendiri, mengambil keputusannya sendiri, lalu anak berani untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Nah, di sana juga nilai kebajikan sudah terlihat ya. Yang pertama bekerja sama, karena ada berbeda pendapat gitu ya, ada saling menghargainya. Lalu yang kedua ada tanggung jawab ya terhadap tugas yang sudah saya berikan kan. Tentunya setiap kelompok ingin menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Nah, berarti kan tumbuh tanggung jawab dalam diri anak itu bahwasanya itu ini tugas harus beres nih. Ketika saya mau presentasi. Nah, untuk presentasi sendiri itu pasti ada nilai kebajikan, keberanian siswa untuk menampilkan mempresentasikan hasil proyek. Sebenarnya nilai kebajikan dari awal juga mungkin sudah tersirat ya Bu ya, seperti membaca doa itu kan sudah nilai kebajikan religius. Terus ada lagi mengerjakan tugasnya, itu juga ada nilai kebajikan seperti bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, gitu. Kemudian ada nilai tentang keberanian juga ya untuk anak, istilahnya mempresentasikan hasil dari proyeknya, terus menghargai juga pendapat dari teman-teman. Secara tersirat ya Bu ya, walaupun misalnya ini nilai kertas karton atau sebagainya diisi konsep-konsep aritmetikanya di atas kertas itu dan kemudian diterangkan oleh siswa itu sendiri. Mungkin bisa seperti itu. Nah, terkait semuanya sudah sangat bagus. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan pun direfleksikan oleh Bu Sipa dari percakapan praobservasi sudah bagus. Tapi untuk rencana tindak lanjut nih Bu Sipa, kemarin kan saya melihatnya hanya di kelas 10A3 ya. Rencana tindak lanjut dari observasi yang dilakukan itu, misalkan Bu Sipa ingin menambah apa atau pengembangan diri seperti apa, dan kalau misalkan itu dilaksanakan di waktunya kapan? Mungkin ya, insya Allah saya ingin tindak lanjutnya ke depannya tadi yang sudah saya utarakan ya Bu ya, ingin juga di kelas-kelas yang lain itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi terhadap KSE dan juga tercantum nilai-nilai kebajikan atau budaya positif pada kelas tersebut. Nanti insya Allah saya dan sebenarnya ada beberapa yang sudah saya mulai terapkan ya dari awalnya pas observasi itu lalu saya terapkan juga, dan kedepannya mencoba untuk memang berstudent center kepada anak ya, kepemimpinan murid itu ya Bu ya. Ya, kemudian ingin tercapainya dimensi dari belajar Pancasilanya ya Bu ya, yang itu. Kemudian selain juga tercapainya tujuan pembelajaran, juga tercapainya profil pelajarnya yang berkarakterkan Pancasila. Kemudian insya Allah juga jadi itu Bu, saya tetap harus tahu bagaimana gaya belajar anak. Jadi kebutuhan anak, lalu itu yang kita sebagai guru yang memenuhinya. Jadi kami melihat dulu apa yang dibutuhkan oleh murid mungkin ya, pembelajarannya seperti apa, kontennya seperti apa, prosesnya juga yang seperti apa, sehingga menghasilkan suatu proyek. Kan proyek itu tidak harus benda ya Bu ya, seperti tadi presentasi juga atau LKPD juga itu kan termasuk proyek itu. Insya Allah saya akan laksanakan di kelas, mungkin ada nanti kelas A6, ada 10A6, 10A7 di harinya, mungkin ada hari Senin nanti, mungkin besok minggu depan. Tapi kalau yang kemarin percakapan praobservasi ditindaklanjuti di observasi kan sudah dilaksanakan di 10A3. Nah, yang sekarang pada saat ini
kesepakatan kelasnya ada nggak setiap kelas dengan guru ngapalnya? Iya tentu, karena kan pasti sebelum kita di awal pembelajaran yang kita masuk ke kelas itu, pastinya tentunya kita membuat keyakinan kelas dulu ya Bu ya, bagaimana keyakinan kelas pada saat pembelajaran saya ya, tentunya saya pribadi itu. Terima kasih Bu Sipa Ya, atas kehadirannya. Atur nuhun. Sami-sami.